warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, bagaimana pagi hari ini? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita jadwal PAI ya. Kita nanti bersama Bapak kita belajar sama-sama materi PAI, meneruskan dari materi yang minggu kemarin. Sebelum belajar ya, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin berdoa oleh KM-nya. Silakan dipimpin. Mustaidan salaman anak-anak sekalian, sebelum belajar ya kepada materi pembelajaran PAI hari ini, Bapak akan ngabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini, Bapak akan sebutkan seorang-seorang yang lihat. Aditya ada? hadir, Apael? hadir, Aji? hadir, Akmal? hadir, Amalina? hadir, Ardian? hadir, Azhar? hadir, Ada Azhar? Dapa? hadir, Dewi? Diana? Ya. Dira? hadir, Ois? Kemudian Fikri? hadir, Ya. Haikal? hadir, Hasbi? hadir, Asna mana Asna? Ya Asna. Kemudian Iksan? hadir, Irfan? itu berapa? Ya Irfan tidak ada. Ya kemudian siapa yang belum disebut? Ya berarti kita alhamdulillah pagi hari ini hadir semua ya. Anak-anak sekalian, sekarang pembelajaran PAI masih tema iman kepada Allah. Tapi beda, kemarin itu Allah sebagai pencipta. Nah sekarang kita mengamani Allah dengan Asmaul Husna ya. Minggu kemarin Bapak telah menjelaskan, kita telah belajar sama-sama tentang Allah Maha Pencipta. Jadi Allah itu disebut Khaliq karena menciptakan. Coba ada yang masih ingat? Yang menciptakan langit siapa? Allah, Yang menciptakan alam semesta ini? Allah, Nah, apa bedanya dengan membuat? Kalau menciptakan dari yang belum ada menjadi ada. Kalau yang membuat itu hanya mereka saja karena bahan-bahannya sudah ada. Ya, anak sekalian, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Bisa dibuka kalau di buku PAI halaman 14 dan 15 nih. Ada Al-Adil, Al-Basir, ya, kemudian Al-Adil dan Al-Adil, ya. Dalam pembelajaran ini diharapkan nanti setelah pembelajaran, ya, di sini yang pertama dengan belajar iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, ya, dengan melalui nanti tanya jawab proses pembelajaran, ya. Silakan adik mau menghapus, ya silakan. Ya. Yang pertama bisa menjelaskan arti Al-Basir, ya. Yang
Kemudian bisa menunjukkan contoh bahwa Allah itu adil. Dan yang terakhir bisa menunjukkan contoh bahwa Allah itu al-adil. Ya. Anak-anak sekalian, bisa dilihat di buku, ya. Juga bisa di sini sebelum Bapak menjelaskan, kita lihat di sini materi ini. Ya. Lihat, ya, baca. Ini ringkasan materi. Ya. Sebelum Bapak jelaskan, coba ditelaah, diperhatikan nih di tayangan ini. Coba lihat. Ini ringkasan materi Al-Basir. Ya, nanti setelah diperhatikan diamati boleh bertanya. Nah, di sana satu Al-Basir artinya adalah yang maha melihat. Maknanya Allah melihat semua perbuatan makhluknya di seluruh dunia ini. Al-Basir adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna yang wajib kita yakini, ya itu. Kemudian ini Al-Basir, dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Lihat dalilnya, kita bisa diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu basirum bima ya'malun. Maka Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kemudian di sini dijelaskan dalam ayat yang lain surat Al-Hujurat, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun. Lihat, perhatikan, nanti kalau ada hal yang tidak dimengerti bisa dipertanyakan. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya. Kemudian materi selanjutnya, ringkasan materi. Cara kita beriman dengan Al-Basir, ya. Ya. Perhatikan. Satu, menetapkan dengan mengimani, ya, bahwa Allah mempunyai sifat melihat, ya. Karena sifat ini terletak, ya, telah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi beriman kepada Al-Basir itu maksudnya menetapkan dan meyakini bahwa Allah Maha melihat. Yang kedua, menetapkan bahwa melihat Allah beda dengan melihat, ya, seperti manusia. Penglihatan Allah sempurna. Ya. Yang ketiga, meyakini bahwa Allah Maha melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya, termasuk kita manusia. Ya. Kemudian Al-Basir, kesimpulan dari Al-Basir, nah, dari dalil-dalil itu, yaitu meyakini bahwa Allah Maha melihat. Yang kedua, dengan beriman kepada Al-Basir itu akan meningkatkan amal soleh dan menjauhi maksiat. Yang ketiga, dengan yakin benar bahwa Allah itu Al-Basir, maka kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, jadi ada 3 hikmah dari kita mempunyai keimanan kepada sifat Al-Basir. Ya. Anak-anak sekalian, dari tayangan tadi, kalau ada yang bicara mau bertanya silakan. Tadi sudah dijelaskan sekilas dalam tayangan di Fokus, ya, tentang Al-Basir, artinya Maha melihat, ya. Penglihatan Allah beda dengan penglihatan manusia, ya. Coba siapa yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bilang silakan. Apa pertanyaannya? Apa tentang Al-Azim? Apa? Al-Azim. 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 Nah, ya. Ini berarti belum kepada Al-Azim. Al-Basir dulu. Siapa yang Al-Basir? Pak, Al-Basir itu apa sih? Al-Basir. Al-Basir itu Maha melihat. Ya. Kita melihat tidak? Tidak. Fikri melihat tidak? Coba kalau anak-anak yang ada di kelas 5 kelihatan dari sini tidak? Tidak. Kenapa? Karena terhalang tembok. Kalau Allah itu tidak bisa terhalang, tak terbatas. Ya.
meskipun terhalang tembok, waktu gelap di dalam gua, maka Allah akan melihat. Itu al-basir. Ya. Jadi perbedaannya al-basir manusia melihat dan Allah melihat itu gini. Kalau kita melihat dihalang oleh hordeng tidak kelihatan, terhalang oleh tembok tidak kelihatan. Tapi kalau Allah itu tidak terbatas di mana kita hidup, sedang apa kita, maka Allah Maha melihat. Itu al-basir. Siapa lagi yang mau bertanya tentang al-basir? Jelas tidak David? Jelas? Adik? Adik? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Dik, mau al-basir? Siapa? Apa ya? Mau bertanya tidak tentang al-basir? Tidak? Nah, ini ya. Nanti bertanya nanti. Nah, Bapak akan jelaskan dulu ya. Jadi di sini yang pertama al-basir. Basara yang suruh artinya itu melihat. Tapi jangan dibayangkan Allah melihat seperti kita. Ya. Karena penglihatan Allah beda dengan penglihatan kita. Oleh karena itu, dengan mengimani Allah al-basir, kan? Al-basir itu maha melihat. Maka kita akan merasa senantiasa dilihat oleh Allah. Merasa tidak dilihat oleh Allah? Merasa tidak? Merasa. Coba kalau gini. Kalau Bapak tidak ada, wah Pak Ustadz nggak ada, Pak Mumu nggak ada, Ibu kepala sekolahnya nggak ada, kita main aja. Nah, bisa ya? Bisa. Sebab tidak kelihatan gurunya tidak bisa melihat. Tapi kalau Allah, bagaimana? Ada seorang yang begini, seorang yang iman kepada Allah al-basir. Ada seorang hamba sahaya kecil yang di zaman Umar, dia mengembala kambing banyak kambingnya. Dia mengembala yang lain, kambing yang lain. Misalkan Fikri mengembala kambingnya Bapak misalkan punya gembala. Ada Umar begini menceknya. Nah, ini kambing siapa? Ini kambing tuan saya. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau kambing ini jual saja kepada saya? Ya, nanti uangnya pakai jajan. Anak itu kan dia iman bahwa Allah itu melihat, kata dia. Bagaimana Pak? Nanti kalau yang punya kambing ini nanyakan. Kata Umar begini, kalau nanti yang punya kambing nanyakan, jawab aja, dimakan serigala. Dimakan serigala aja. Ternyata jawaban anak itu luar biasa karena anak itu sudah yakin Allah melihat. Kata anak itu, kalau begitu Allah itu di mana? Bagaimana Allah? Ya. Jadi Allah itu kan sangat melihat. Kalau kita mengatakan kambing dimakan serigala, kan Allah melihat. Nah, itu ciri orang atau anak yang mengimani al-basir. Di mana saja berada, kapan saja berada, akan selalu jujur kepada orang tua, kepada guru, kepada semua orang jujur. Karena kalau tidak jujur merasa dilihat Allah. Bisa Pak? Bisa dipahami? Iya, bisa dipahami. Siapa yang masih mau bertanya tentang al-basir? Nah, berarti al-basir sementara ya. Sementara al-basir sudah paham? Sudah. Kisah anak tadi jadi inspirasi buat kita. Ternyata ya, seorang anak yang sudah yakin iman kepada Allah bahwa Allah Maha melihat, dia tidak mau bersikap curang. Dia takut kepada Allah, dilihat Allah. Ya, maka tanamkan dari sekarang, meskipun orang tua tidak ada, guru tidak ada, orang lain tidak melihat, jangan sampai kita berbuat curang. Ini ada jambu misalkan pulang sekolah, jambu asak ini buat lirik tanam, lirik kiri, nggak ada orang ambil, berarti tidak yakin Allah melihat. Yakin tidak Allah melihat? Yakin. Mudah-mudahan kita dengan yakin Allah melihat senantiasa beramal soleh. Jadi kalau Allah yakin Allah dilihat, maka kita akan meningkatkan amal soleh kita. Ya. Masa kita bermain terus, Allah melihat. Masa kita berbuat dusta, Allah melihat. Jadi begini, ya. Kalau kamu sekalian sudah yakin bahwa Allah Maha melihat, maka kamu itu akan jujur, tidak akan berdusta, akan jujur, rajin ibadah, ya, rajin ibadah sholat, ngaji di rumah, ya, dibiasakan itu.
Meskipun tidak ada orang tua, meskipun tidak dilihat guru, meskipun tidak dilihat orang lain, tapi itu biasakan karena kita dilihat Allah. Ya, anak-anak sekalian, itulah dulu sementara untuk materi Al-Basir. Kita teruskan materi Al-Adil. Ya, Al-Adil. Lihat materinya, simak dulu ini dalam tayangan. Ya, dalam tayangan ini Al-Adil. Bapak bacakan ringkasan Al-Adil. Ya. Al-Adil, Maha Adil itu bersifat mutlak. Ya, itu merupakan sifat Allah. Ya, yang maha luas. Ya, keadilan Allah. Ya. Coba kalau kita bertanya, apa gunanya kamu ya bersifat adil? Ya. Jadi kita itu harus memahami bahwa Allah bersifat adil agar kita mengetahui bahwa Allah maha adil dan kita menyadari semua manusia itu sama di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adil juga merupakan termasuk sifat Asmaul Husna Allah, ya, termasuk nama-nama Allah yang indah, ya, sama seperti Al-Basir. Maksudnya Allah Maha Adil, ya, menempatkan manusia sama di hadapannya, tidak ada yang ditinggikan karena orang tersebut kaya atau miskin, tua, muda, ya. Jadi di depan Allah kita itu sama, ya. Jadi begini, ya. Begini Bapak jelaskan. Nah, kalau tadi sifat Al-Basir, sekarang Al-Adil. Perhatikan. Al-Adil itu artinya maha adil. Kalau dalam timbangan itu adil itu seimbang, tidak berat sebelah, ya. Jadi kalau Allah maha adil tidak berat sebelah, ya. Tidak diskriminasi, ya. Tidak berat sebelah. Jadi kalau kita menimbang kalau seimbang itu tidak berat sebelah, ya. Kalau ini 50, ini 50, itu namanya adil, ya. Jadi tidak berat sebelah. Nah, Allah itu maha adil. Ya. Jadi Allah kalau akan menilai manusia tidak dilihat dari wah ini mah anak bupati, wah ini mah banyak uang, ini mah orang miskin, ini mah tampan, tidak. Ya. Di depan Allah sama. Ya. Makanya tidak akan sombong. Orang yang mengimani Allah Maha Adil, nah, itu akan bersyukur kepada Allah. Diberi miskin, Allah adil nggak? Adil. Kata orang miskin, saya kok miskin? Cek si Fikri. Kata Fikri misalkan, saya miskin, tapi tuh si Adil kaya. Kenapa sih Allah ini nggak adil? Nah, itu kira-kira benar nggak ucapan itu? Enggak. Benar nggak? Atau misalkan kata Haji, kok saya sakit ya? Kenapa Dewi nggak sakit? Ya, kenapa si Akmal nggak sakit? Allah ini nggak adil kalau begini. Bapak saya tidak punya uang, sedikit uangnya. Tapi uang si Pak bapaknya banyak sekali. Wah, Allah ini nggak adil. Nggak adil? Adil nggak? Adil. Begini, ya. Misalkan kita diberi uang sedikit, Allah itu maha tahu, maha kasih sayang, adil. Karena kalau kita diberi uang banyak, bisa jadi kita lupa, bisa jadi kita malah malas, bisa jadi kita malah durhaka. Makanya ketika diberi oleh Allah harta yang sedikit, udah tetap bersyukur kepada Allah dan sabar, ya. Sehingga itu adalah kasih sayang Allah. Yang kaya juga itu keadilan Allah. Dia akan berpikir, berarti kalau dimiskinkan mungkin dia akan berbuat jelek. Ya. Jadi kalau ada kenyataan kita yang miskin, yang kaya, sebenarnya itu tidak ada pertimbangan yang tidak jadi pertimbangan mulia dan tidaknya. Ya. Jadi nanti seperti Bapak Ibu guru di sekolah itu berusaha untuk bersikap adil. Contoh bagaimana Bapak Ibu guru bersikap adil? Bapak misalkan Adit orang kaya, orang biasa, orang miskin. Oleh Bapak orang kaya mah nih Fikri sini, ya Fikri banyak uang, disayangi, ya nggak bisa Fikri dibetulkan oleh Bapak. Tapi misalkan Adit karena orang miskin si Adit, Bapak teh lah diantar si Adit orang miskin dia. Berarti Bapak tidak
adil. Makanya kalau di sekolah itu jangan merasa saya orang kaya, saya orang miskin, sama saja ya. Itu bersifat adil. Apalagi di depan Allah. Di depan Allah itu ya, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa, bukan yang paling pintar, bukan yang paling tinggi sekolahnya, bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang akan mendapat kemuliaan Allah adalah yang bertakwa, baik itu miskin, kaya, pendidikan atau tidak. Itu al-adil. Apa yang diberikan Allah kepada kita harus diterima karena itu adalah keadilan Allah. Bisa dipahami siapa yang bertanya? Masih? Pak, Ya. apa contohnya al-adil? Wah, apa contohnya adil tadi juga diberi contoh ya? Ya, contoh al-adil seperti tadi ya. Seseorang diberi kekayaan, seseorang tidak diberi kekayaan, itu adil karena Allah kasih sayang. Kalau orang ini diberi yang harusnya kaya, dimiskinkan, itu akan mendapatkan kebaikan. Jadi begini, Allah akan adil memberikan sesuatu kepada manusia sesuai kadar kemampuan dia. Ya, bisa jadi yang ini diberi harta malah maksiat. Artinya kalau diberi miskin, gitu. Ya, itu adil. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, memang adil bisa dikatakan sama. Artinya sama perlakuan. Ya, seperti bapak. Contoh adil nih, begini nih. Contoh adil begini bapak. Ya. Adit, Ahmad, kemudian Fikri di depan bapak sama, ya. Silakan Adit ke depan, baca ini. Adit juga, Fikri silakan dan jadi sama dinilai oleh bapak, tidak melihat wah ini mah bapak Fikri mah sobat bapak nih, nilainya besar, tidak. Itu adalah sikap adil. Siapa lagi yang mau bertanya tentang adil? Nah, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada sementara. Bapak teruskan dulu ke materi berikutnya yaitu al-adil. Ya. Al-adil. Ya. Al-adil itu al-adil maha besar. Al-adil termasuk juga Asmaul Husna. Nama Allah al-adil bermakna, lihat di tayangan, perhatikan, bermakna maha agung yang tidak mungkin dapat digambarkan oleh akal pikiran kita. Jadi saking agungnya Allah tidak bisa digambarkan bagaimana keagungan Allah. Tidak mungkin dapat dibahas dengan ilmu pengetahuan. Jadi bisa diukur ya keagungan Allah. Nah, gitu. Jadi al-azim ini adalah sifat Allah yang maha agung, yang keagungannya itu tidak bisa digambarkan oleh kita, ya. Tidak bisa dijelaskan oleh kita, ya. Sehingga Allah berfirman dalam surat Fatir yang artinya sesungguhnya Allah bisa menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sesungguhnya jika keduanya akan lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kemudian juga dalam surat Asy-Syura, Dia yang maha tinggi maha agung berfirman, hampir saja langit itu pecah dari sebelah di atasnya karena kebesaran Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku, maka siapapun yang mengambil salah satu dari itu, niscaya aku akan mengadabnya. Ya, dari tayangan tadi bisa dipaham tentang al-adil. Al-adil itu artinya tadi apa? Maha agung. Al-adil maha agung. Keagungan Allah tidak bisa digambarkan. Bayangkan, bayangkan, matahari panas jauh, bisa kita membuat? Bisa nggak? Tidak bisa. Jadi keagungan Allah itu tidak bisa dibayangkan bagaimana agungnya itu. Ya, menciptakan langit dan bumi. Bagaimana? Dia tidak perlu bantuan. Allah menciptakan langit, bumi. Dalam pembelajaran terdahulu kan, tidak arada sayan ayakun laukun fayakun ayakun laukun fayakun. Kalau Allah akan menciptakan sesuatu, tinggal Allah hanya berfirman kun, jadi, maka jadilah. Jadi di sini bisa dari kesimpulan, Allah itu sombong bisa. Kalau mau sombong harus seperti Allah. Ya. Bayangkan, Allah itu ya segala-galanya. Kita makan, diberi makan siapa?
Allah. Berpakaian dari mana? Allah. Kita bisa sehat? Bisa hidup? Siapa yang menjadikan kita tidur? Allah. Siapa yang menjadikan kita bangun? Allah. Siapa yang menjaga kita dari kejahatan? Jadi kita tidak terlepas dari Allah. Makanya dengan beriman kepada sifat Al-Azim, Allah Maha Agung, maka kita tidak akan sombong. Apa yang harus disombongkan? Ya, anak sekalian, dari 3 pembahasan iman kepada Allah melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adil, Al-Azim. Siapa yang bertanya tentang Al-Adil tadi? Ada yang masih belum jelas? Apa? Apa contoh Al-Azim? Contoh Al-Adil itu Allah menciptakan alam dunia ini, menciptakan kita dan segala kebutuhan kita itu Maha Allah Al-Adil. Anak sekalian bisa dipahami? Nah, tentang Al-Basir dan Al-Adil dan Al-Adil. Nah, sebelum kita simpulkan atau sebelum kita mengakhiri ini, ada beberapa tugas dari Bapak untuk dikerjakan dan nanti minggu depan pada Bapak diperiksa. Coba tulis nomor 1 dulu. Tugas dari Bapak nomor 1. Ya, buku boleh buku ulangan ya, atau di buku PAI, catatan PAI nomor 1 ya. Tulis contoh Allah Al-Basir ya. Contoh iman kepada Allah Al-Basir. Contohnya bagaimana? Ya. Contoh iman kepada Allah Al-Basir. Contoh iman Pada Allah bahwa Allah Al-Basir gitu ya, contohnya. Contoh iman kepada Allah bahwa Allah itu Al-Basir. Bahwa Allah itu Al-Basir. Sudah? Nomor 2. Contoh iman kepada Allah bahwa Allah Al-Basir. Contoh iman kepada Allah Al-Basir. Ya. Yang kedua, contoh Allah Al-Adil. Contoh Allah Al-Adil. Contoh Al-Adil. Yang ketiga, contoh Allah Al-Adim. Tulis dulu ya. Tulis dulu. Contoh Allah Al-Adim. Contoh Allah Al-Adim. Contoh Allah Al-Adim. Kemudian yang keempat, contoh Allah Al-Adim. Nomor 2, contoh Allah Al-Adil. Allah Al-Adim. Yang kedua Allah Al-Adil. Ya. Nanti dulu. Allah Al-Adim nomor 3. Ya, nomor 4. Tulis perbedaan penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Tulis perbedaan 4. Tulis perbedaan penglihatan Allah ya. Penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Nomor 5 terakhir. Tulis contoh Allah itu adil. Tulis contoh Allah itu adil. Tulis contoh Allah itu adil. Udah semua? Ya, itu nanti dikerjakan minggu depan Bapak periksa. Nah, selanjutnya sebelum diakhiri kita simpulkan. Tadi Al-Basir artinya Maha. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Al-Adil artinya Allah Maha. Al-Adil artinya Allah Maha. Al-Adim artinya
artinya Allah maha 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 apa? Bisa bicara semua maha Allah maha agung. Nah, ya. Jadi Al-Basir Allah maha melihat. Al-Adil Allah maha adil. Al-Adim Allah maha agung. Ya. Maka dengan meyakini Allah Al-Basir, kita selaku manusia ya maka akan bersikap hati-hati karena dilihat Allah. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Meskipun terhalang tembok di waktu malam di mana saja kita dilihat oleh Allah. Ya. Allah itu Al-Adil. Allah itu Maha Adil. Manusia tidak dilihat dari banyak harta, pangkat, jabatan, miskin dan sebagainya, tapi di depan Allah sama. Orang yang beramal soleh maka itulah yang akan mendapat rahmat Allah. Itu Allah adil. Ya. Jadi pengadilan Allah itu nanti akan dilihat sejauh mana, sebanyak mana amal kebaikan kita. Yang terakhir Al-Adim, Allah Maha-Agung. Allah menciptakan alam ini, tidak ada seorang pun yang membantunya. Sehingga Allah itu menciptakan alam ini yang sangat luas dan luar biasa itu hanya oleh kekuasaan Allah. Jadi Allah Al-Adim. Dengan Allah Al-Adim maka kita tidak akan sombong. Siapa yang beri harta kepada kita? Allah. Siapa yang memberi rezeki kepada kita? Memberi kesehatan kepada kita? Memberi makan kepada kita? Memberi apa yang ada diri kita itu siapa? Allah. Berarti kita tidak usah sombong. Banyak harta tidak usah sombong karena harta dari Allah. Itulah. Jadi hikmah dari iman kepada Allah yang bersifat Al-Adil, kita bersikap tawadu, rendah hati, karena semua yang ada dalam diri kita adalah kepunyaan Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, itulah ya jadi pembelajaran pada kesempatan hari ini tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna yang 3 ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak malas beribadah karena dilihat Allah. Tidak akan bermaksiat karena dilihat oleh Allah. Tidak akan meninggalkan PR meskipun guru tidak tahu. Nah, bisa saja ke guru, Pak lupa padahal tidak dikerjakan. Pak ketinggalan padahal mah tidak mau mengerjakan. Tapi ingat Allah melihat. Ya, ingat Allah Maha melihat. Kemudian Ma'adil, wah pokok mau diurang. Ya, Bapak kok saya diberi nilai kecil? Pak guru itu adil karena memberi nilai itu sesuai kemampuan kamu. Al-Adil, ya. Jadi kita diharapkan jangan sombonglah sama teman. Saya mah bapak saya banyak uang. Oh, satu bekal sehari 100.000 misalkan. Sombong, tidak boleh sombong karena semua itu adalah titipan Allah. Allah lah yang Maha Agung. Lebih meningkatkan bersyukur kepada Allah, istighfar kepada Allah, senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan untuk senantiasa ketaatan, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah minggu depan kita teruskan ya, cukupkan sekian tentang iman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Ya, jadi minggu depan kita teruskan ya, kepada pelajaran yang lain masih sekitar beriman kepada Allah. Nah, sekarang dicukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, kalau ada yang bertanya silakan dulu. Nanti kalau penasaran, saya belum bertanya nih. Tidak ada? Tidak. Ya, alhamdulillah. Berarti intinya kita harus meningkatkan amal soleh, meningkatkan kebaikan, semangat belajar, tidak sombong, tawadu, senantiasa berzikir dan beribadah kepada Allah karena Allah itu Al-Basir, Al-Adil dan Al-Adil. Anak-anak sekalian, itulah yang dapat Bapak sampaikan dan pembelajaran kita diakhiri saja dengan